Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Mahaputra, saya dari jurusan Sistem Informasi Bilingual dari kelas Sibil 5B. Di sini saya mau presentasikan hasil laporan untuk ulangan akhir semester mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Baiklah, untuk tema tema UAS di mata kuliah Komputer dan Masyarakat kali ini itu tentang kejahatan komputer. Nah, untuk pembahasannya itu sudah saya cantumkan pada laporan UAS yang membahas tentang kejahatan komputer, dan saya juga mencantumkan poin-poinnya di PowerPoint juga gitu untuk saya bahas per poin saja pada presentasi kali ini gitu, presentasi di video kali ini. Oke, langsung saja. Saya bakal menyampaikan poin yang sudah saya eh, kerjakan itu. Nah, tentang temanya itu mengenai kejahatan komputer gitu ya. Nah, kasus yang saya ambil itu mengenai pemalsuan sebuah data. Jadi pemalsuan data ini juga termasuk dari kejahatan komputer gitu. Nah, alasannya kenapa? Karena dari pemalsuan data ini itu sudah sering terjadi gitu ya. Maupun di sekitar kita itu eh, kadang bukan kadang lagi sih tapi kayak sudah sering terjadi juga gitu kasus-kasus pemalsuan data identitas gitu, apalagi data yang kita berikan pada internet gitu. Nah itu terkadang udah sangat mudah itu dimanipulasi ataupun kita dimanipulasi gitu agar data kita bisa dipakai oleh orang lain gitu ataupun disimpan oleh orang lain yang tidak berwenang gitu. Nah, itulah kenapa alasannya saya menggunakan kasus pemalsuan data untuk tema kejahatan komputer. Baiklah, langsung saja. Sebelum itu kita harus tahu dulu mengenai apa itu kejahatan komputer. Jadi kejahatan komputer itu adalah sebuah aktivitas yang dimana dianya memanfaatkan sebuah komputer gitu untuk melakukan tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer ini itu benar-benar tidak sah gitu ya, atau ilegal karena ini menyangkut tentang pelanggaran gitu ya, pelanggaran dari hak penggunaan sebuah komputer gitu ataupun data yang mereka miliki gitu. Oke, jadi kejahatan komputer itu adalah eh, termasuk perbuatan yang melawan hukum gitu, ya, melawan hukum yang menggunakan teknologi. Gitu. Nah, adapun faktor-faktor yang biasanya membuat kejahatan komputer ini muncul yaitu pertama akses internet yang tidak terbatas, terus ada juga kelalaian penggunaan komputer, terus ada juga resiko keamanan yang cukup rendah gitu ya, yang tidak terlalu diperhatikan. Terus ada juga em, rasa simpati yang kurang gitu ya, terhadap orang-orang yang memang dianya mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi gitu ya untuk menggunakan sebuah teknologi gitu. Jadi jika simpatinya atau kepeduliannya itu kurang tinggi, jadi dianya melakukan tindak kejahatan gitu ya untuk penyalahgunaan dari teknologi tersebut gitu. Terus sistem keamanan jaringan yang lemah maupun kurangnya perhatian masyarakat gitu. Maksudnya sosialisasi terhadap masyarakat itu masih kurang gitu ya. Jadi mereka tidak saling menjaga gitu, tidak saling mengingatkan gitu untuk em, menjaga tentang eh, identitas yang kita berikan pada teknologi internet gitu misalkan. Oke. Nah, untuk kasus dari tema kejahatan komputer yang saya pakai tadi itu adalah pemalsuan data gitu ya. Pemalsuan data ini juga sering kita sebut sebagai data forgery gitu ya. Nah, contoh kasusnya dari data forgery ini saya mengambil pada kasus yang pernah terjadi itu pada e-banking BCA gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang kasus yang contoh sebelum bahas tentang contoh kasusnya, kita harus tahu dulu tentang apa itu sebuah pemalsuan data gitu atau data forgery. Jadi forgery atau pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tidak sah gitu ya. Nah, ini itu merugikan pihak lainnya gitu ataupun sebaliknya gitu ya. Dengan kata lain, hal ini itu merupakan pemalsuan sebuah data pada eh,
elektronik cyber gitu ya. Oke, dan ini merupakan sebuah kejahatan di mana em, orang yang melakukan kejahatan itu dianya mengakses dokumen-dokumen penting gitu ya. Dokumen-dokumen penting termasuk identitas tadi gitu ya. Karena itu sebenarnya tercantum pada dokumen juga gitu ya. Yang tersimpan scriptless pada sebuah dokumen yang melalui internet gitu. Nah, biasanya juga ini tersimpan pada sebuah database gitu ya. Nah, database ini diakses oleh orang yang tidak berwenang tadi. Nah, itu termasuk hal yang merupakan kejahatan gitu. Oke, nah kita balik kepada contoh kasus tadi pada e-banking BCA. Ini merupakan kronologi kejadian. Jadi dulu kasus itu cukup heboh gitu ya. Kasus itu cukup heboh yang terjadi pada tahun 2001. Kasus ini dilakukan oleh mantan mahasiswa ITB Bandung gitu ya. Oke, ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online gitu dari satunet.com yang bernama Steven Haryanto. Oke. Nah, orang ini dianya memanipulasi gitu ya, memanipulasi sebuah website gitu ya, website pada em, situs resminya perusahaan BCA gitu ya, dari bank BCA dengan cara dianya membeli sebuah domain internet gitu. Terus dianya membuat nama dari domain-domain itu seperti mirip atau persis gitu ya, seperti situs resminya dari BCA gitu. Oke. Nah, hal ini dianya berharap agar orang-orang gitu ya, orang-orang yang mengetik atau berkunjung kepada tautan tadi domain yang sudah dia buat tadi, dianya bisa ini mengira atau orang-orang itu mengira bahwa itu merupakan situs resminya gitu. Padahal itu merupakan manipulasi yang dibuat oleh Stephen gitu ya. Oke, nah ini beberapa linknya kayak klikbca.com, klik ini kita lihat ya, I-nya itu lebih dulu dari huruf L-nya gitu. Klik BCA, terus klik BCA, klik BCA, terus klik BCA.com itu. Itu agak mirip gitu ya, penulisan domainnya itu seperti www.klikbca.com. Ini merupakan situs resminya dari BCA gitu ya. Jadi agak mirip-mirip ya, yang dimanipulasi oleh si Stephen gitu. Nah, lanjutannya, nah, orang-orang yang mengakses tadi dianya nggak sadar gitu apa yang mereka ketik itu kiranya situs resmi dari BCA gitu. Padahal itu merupakan situs yang sudah dimanipulasi oleh Stephen gitu. Nah, hacker ini dianya mampu mendapatkan user ID dan password karena apa? Karena dari nasabah tadi dianya sudah memasukkan ID atau password ke website tersebut gitu. Oke, padahal itu merupakan website manipulasi dari Stephen gitu. Setelah si nasabahnya udah masukin ID sama password, otomatis identitas tadi udah ini terkirim ke website odong dari si Stephen tadi. Jadi si Stephen ini sudah bisa tahu gitu, beberapa identitas atau em, tentang keamanan akun dari nasabah tersebut gitu. Oke. Terus ini sebenarnya merupakan hal yang tidak kita inginkan gitu ya, termasuk sangat tindak kejahatan gitu, karena eh dianya sudah ini ya, sudah mengakses hak orang lain gitu, hak keamanan identitas orang lain gitu. Oke, nah jadi itu sedikit kronologi dari kasus data forekry di perusahaan BCA. Nah, karena motif ini termasuk sebuah kejahatan ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan gitu ya. Nah, hal ini dikarenakan penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan gitu ya, pengacauan pada tampilan halaman gitu. Walaupun sebenarnya ini memanipulasi websitenya gitu ya, domain website gitu, agar si orang-orang itu bisa ini mengira bahwa itu merupakan website resmi gitu. Oke, sebenarnya ini pernah terjadi juga ya kasus pemalsuan data itu pada em, websitenya pemilu kalau nggak salah ya. Nah, kasusnya itu mirip seperti ini. Oke. Nah, ini merupakan pasal yang menjerat jika terjadi sebuah pemalsuan sebuah data gitu, ada dari pasal 30 dan pasal 35 gitu. Kalau ada pasal 30
berbunyi jika orang yang sengaja atau tanpa hak gitu ya melawan hukum milik orang lain gitu. Itu merupakan termasuk pada pasal 30. Terus ada juga untuk memperoleh informasi elektronik secara tanpa hak gitu ya, secara tanpa hak yang semua akses gitu. Walaupun hanya memperoleh informasi saja itu bakal termasuk pasal 30 gitu. Terus ada juga melawan hukum mengakses komputer dengan cara menerobos, melampaui, melanggar, dan menjempol sistem pengamanan dan itu termasuk pasal 30. Kalau pasal 35 dianya berbunyi jika melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengerusakan informasi elektronik, itu bakal masuk ke pasal 35 gitu. Nah, adapun solusi untuk dari kasus data forensik BCA tadi yaitu ada 4 yang saya cantumkan itu ada pertama tentang verify your account gitu. Jadi usahakan sistem yang kita punya ini atau yang kita gunakan itu dianya mempunyai sebuah verify akun gitu ya. Karena apa? Verify akun ini akan em, apa ya? Memvalidasi gitu ya, memvalidasi apakah akun yang kita gunakan atau akun yang kita buat ataupun akun yang kita masukan gitu untuk menggunakan websitenya itu eh, harus kita validasi lagi gitu. Oke. Nah, terus kita ingat-ingat passwordnya yang kita gunakan gitu. Oke, terus ada juga value customer. Jadi ini merupakan apa ya antisipasi gitu karena email phishing biasanya targetnya menggunakan random gitu. Maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini tapi suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung. Jadi Anda harus waspada unit bocoran nama karena kita aktif di MyList atau forum komunitas tertentu gitu. Terus ada kita harus mempunyai sebuah dukungan lembaga khusus gitu termasuk dari sistemnya gitu. Dia harus punya lembaga biar keamanan dari privacy user yang menggunakan sistem tersebut itu bisa terjaga gitu. Terus ada penggunaan dari encryption yang usahakan pada sistem tersebut dianya sudah terenkripsi gitu ya beberapa privacy atau identitas atau data yang telah kita cantumkan pada sistem tersebut. Gitu. Nah, ini merupakan peran dan manfaat terhadap lingkungan dari kasus tadi gitu. Jadi jika kita telah lebih lagi, itu kita bakal menimbulkan sebuah rasa ingin atau menjadi lebih simpati gitu ya terhadap data identitas yang termasuk dalam kategori privasi gitu ya, agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak mempunyai wewenang. Oke, selain itu, kita dapat lebih giat berliterasi terhadap syarat dan ketentuan dari keamanan privasi data yang diberikan oleh sistem yang akan kita gunakan. Tidak mudah percaya pada sistem yang bukan merupakan dari sumber resmi, dan ada juga kita harus mengikuti alur atau peraturan yang sudah dibuat saat kitanya ingin menggunakan sistem tersebut gitu. Oke, terus kita harus kembali mengedukasi sesama agar menimbulkan rasa peduli terhadap kejadian kejahatan komputer yang seperti ini gitu ya. Sehingga manfaat yang dapat kita rasakan setelah mengikuti maupun merasakan kepedulian itu akan menimbulkan sebuah rasa aman dan percaya terhadap sistem yang sudah kita gunakan maupun kita ikuti aturan penggunaan. Gitu. Nah, adapun peran positif bagi perusahaan BCA terhadap kasus yang pernah terjadi ini, dianya bakal lebih aware lagi terhadap pengambilan keputusan gitu ya atau support system di mana data para nasabah itu harus memang terjaga gitu ya, yang bertransaksi serta aktivitas lainnya melalui internet banking merupakan database milik BCA gitu. Karena internet banking ini tersebut merupakan salah satu layanan yang menguntungkan baik bagi nasabah maupun pihak BCA. Jadi nggak mungkin harus dihilangkan gitu ya untuk konsep yang seperti ini gitu ya. Jadi bakal harus ditingkatkan gitu untuk sistem keamanannya gitu. Karena database para nasabah ini eh, bakal sering lagi gitu digunakan oleh pihak BCA untuk membuat sebuah keputusan dalam berbagai bidang di perbankan gitu. Oke. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari hasil em, laporan ulangan akhir semester yang membahas tentang kejahatan komputer dengan kasus yang saya ambil itu tentang pemalsuan data atau data politik gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.